Jangan tanya kapan, tapi keajaiban akan datang menghampiri orang yang selalu melakukan yang terbaik buat dirinya sendiri maupun orang lain. Selamat siang sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan juga Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan sepertinya Anda harus follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Karena di sana Anda bisa update informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Oke, baik sahabat pembelajar, di setiap hari Kamis jam 2 siang, Seminar online Indonesia Belajar menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah storyteller, writer, author, dan buku-bukunya juga bestseller, sudah 5 kali cetak dan segala macam. Ini masih proses dengan buku-buku yang lain. Siapa lagi kalau bukan Mas Danang Priyadi SPD MMCTM yang sudah hadir di tengah kita. Selamat siang Mas Danang. Mas Danang mungkin mic-nya dibuka dulu. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Siap. Oke. Saya suka sekali dengan Mas Danang, dari pagi, siang, sore, malam tetap semangat ya. Ini sangat powerful dan menular nih. Oke. Yang penting sehat ya Mas ya? Pasti ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke. Dan pokoknya makan yang sehat, tidur cukup, olahraga, berjemur matahari, dan hati selalu gembira itu ya. Ya, itu resep-resep untuk membuat kita selalu sehat, bahagia, dan awet muda yang penting Mas ya. Kalau Mas Danang ini kan awet muda imunitasnya sekali. Jadi ya. Tahan, banting gitu ya. Oke, siap. Siang hari ini kita bahas mengenai 77 keajaiban dalam kehidupan ya. Ini kita akan mendengarkan dari Mas Danang, apa sih 77 keajaiban dalam kehidupan ini ya? Apakah keajaiban itu, apakah mujizat itu, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa dengarkan apa yang disampaikan Mas Danang. Tapi sebelum mulai Mas, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang siang hari ini join di seminar online, Anda bisa sharing atau tanya, silakan di Zoom group chat, atau nanti bisa langsung buka mic dan buka kamera ya. Oke, baik Mas Danang. Ini bagaimana nih 77 keajaiban dalam kehidupan kita ini? Nah, saya itu sebetulnya pengen berbagi sama teman-teman ya yang belajar sama Indonesia Belajar itu ya, pembelajar itu. Bahwa yang namanya keajaiban itu tidak selalu sesuatu yang harus yang besar. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kita semua itu hari-hari itu merasakan keajaiban. Hanya kurang menyadarinya. Contoh yang paling sederhana, kita bangun tidur, mata kita bisa terbuka, bisa melihat lampu, lihat kiri kanan, itu sudah keajaiban. Saya dalam situasi pandemi seperti ini sudah 3 kali itu tepar, wah udah pasrah aja sama Tuhan, sudah malamnya tidur, ampunilah aku, maafkan, terima aku Tuhan, udah besok nggak ada ya sudah berserah, sudah saya serahkan sama Tuhan. Alhamdulillah begitu bangun loh, kok saya masih sehat, masih hidup gitu loh. Itu sampai 3 kali Mas pernah saya ngalamin itu. Jadi keajaiban memang utamanya memang berasal dari Allah sendiri, dari Tuhan, dari Yang Maha Kuasa, yang dari pemberi yang hidup gitu. Makanya kalau kita mau menyadari banyak banget itu keajaiban, termasuk begitu bangun sudah sadar lalu mendengar, kebetulan saya itu rumahnya dekat taman ya, suara-suara burung. Waduh. Dibuka jendela seger. Nah, telinga bisa mendengar, kulit bisa merasakan segarnya udara pagi, lalu keluar kena sinar matahari, merasakan hangatnya sentuhan matahari, itu keajaiban-keajaiban. Kita nggak harus menunggu kita buta, begitu buka mata kita nggak bisa membuka lalu baru teriak, Tuhan please, tolong please. Nah sadarnya kalau kita sudah kehilangan itu gitu loh. Sama dengan keluarga, dengan saudara, istri, suami, anak-anak, itu mungkin kita nggak biasa-biasa. Tapi kalau sudah nggak ada, nah kita berkehilangan. Kok kehilangan selamanya? Wong misalnya ditinggal pergi sekolah atau bekerja aja seharian nggak ketemu, pengen rasanya ketemu. Jadi luar biasa kebahagiaan itu. Jadi ini yang saya sampaikan. Dan dalam buku ini sama dengan buku-buku yang lain.
saya itu banyak menceritakan keajaiban yang saya alami sendiri. Saya itu menangis pada waktu saya lulus S2 pasca sarjana di Universitas Atmajaya Jakarta. Waktu saya masuk itu, saya itu boleh dikatakan ranking terakhir. Artinya apa? Wah, saya itu sudah matrikulasi yang harus menyesuaikan selama beberapa saat itu, saya udah, wah kayaknya saya nggak cocok, saya terlalu berat untuk saya udah menyerah saja. Tapi di balik penyerahan saya ini, justru saya ada kekuatan, kita berserah sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Setiap kali kesulitan-kesulitan saya berdoa sama Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, karena saya merasa bodoh, nah kebetulan banyak orang senang sama saya jadikan ketua kelas. Dengan jadi ketua kelas, saya dekat dengan direktur, dengan guru pembimbing, lalu dekan dan seterusnya. Sehingga hubungan akrab ini yang membuat saya juga menjadi lebih baik mereka kenal sama saya. Lalu juga yang namanya teman-teman itu lalu tahu saya yang pintar yang mana, sehingga saya belajar dari mereka. Nah, karena saya bego, makanya saya belajar dari teman A, saya dapat A, dia dapat B, A dapat C. Akhirnya hampir semua nilainya A gitu loh. Nah, akhirnya pada waktu ujian terakhir untuk memperoleh gelar Magister Manajemen, ya, itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, berilah kemurahan hati lewat dosen penguji kami. Saya sebutin satu-satu itu. Bapak Omaya, Bapak Yusuf Udaya, Bapak Samuel Dasuki, semua satu-satu saya sebutin itu. Sehingga jelas itu. Lalu akhirnya pagi-pagi teman saya sudah mengatakan, Nang, gue lulus dengan IPK 3,775 gitu. Jadi kamu kan kayaknya nilai lebih bagus, kamu harus lebih bagus. Saya nggak dengerin, saya tetap berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Akhirnya di saat ujian terakhir itu, saya berdoa lagi sama Tuhan, bila kemudian nanti dosen penguji kami, dosennya bilang apa? Melihat cara belajar dan kinerja kamu sebagai ketua dan nilainya hampir semua A, kami menyatakan Anda lulus, Anda puas. Saya bilang enggak puas. Loh, kenapa enggak puas? Saya harus puas kalau saya ujian tesis ini mendapat nilai A, lulus cum laude. Lalu akhirnya apa? Muncul di mulut dosennya itu. Atas kemurahan hati kami nyatakan Anda lulus dengan pujian dengan cum laude. Wah, itu luar biasa. Saya langsung keluar, Mas, nangis setelah nyalami dosennya. Terima kasih, saya nangis gitu. Kenapa gitu loh? Doa yang tadi pagi sampaikan, Tuhan, bila kemurahan hati lewat dosen penguji kami. Saya maunya ya nggak tanggung-tanggung. Dulu masuk paling bego. Ini lulus sekalian aja yang terbaik gitu. Dan dinyatakan lulus yang terbaik, cum laude. Tercepat terbaik. Saya sampai di wisuda duduk di kursi paling depan. Lalu dapat cincin emas. Lalu dapat sertifikat khusus selain dapat ijazah. Nah, ini semua bisa terjadi karena apa? Karena doa. Maka ada istilah prayer change everything. Doa bisa mengubah segalanya. Saya ini siapa sih? Tapi kalau saya berdoa saya besar sama Tuhan, Tuhan mengubah semuanya. Ini yang mendasari saya lalu menulis kisah-kisah banyak keajaiban-keajaiban itu, Mas. Termasuk misalnya di sini saya menulis kisah tentang Mas Ruri. Mas Ruri itu seorang anak tukang bajai di Cempaka Putih, Mas. Saya datang ke rumahnya, tidurnya di balai-balai pakai papan berempat, bapaknya di bawahnya itu tempat bajai. Lalu dia itu waktu bapaknya lagi main catur, itu ada tukang roti lewat. Anaknya itu minta, aku beliin dong roti. Bapaknya ngomong, kalau kamu bisa mengalahkan aku, kamu nanti tak beliin roti. Jadi anaknya itu demi roti itu, kalau kita mungkin di pinggir jalan itu ada yang 4 ribuan, 5 ribuan itu, wah dia belajar catur, Mas. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya dia terus main catur sampai tukang-tukang bajai itu kalah semua. Sehingga meskipun dia kecil, baru anak SMP ya toh, itu kalau dia udah datang semua pada kabur. Wah, nggak berani gitu. Lalu dia asah. Akhirnya apa? Dia ikut lomba. Lucunya pernah ada lomba catur tingkat nasional di Ancol. Karena dia nggak punya ongkos, dia diantar bapak ibunya jalan kaki dari Cempaka Putih sampai ke Ancol. Tapi apa yang terjadi? Boleh berangkat dia sebagai anak tukang bajai jalan kaki. Pada waktu diumumkan dia juara 1 lomba catur nasional. Lalu akhirnya dia dikirim untuk lomba catur tingkat dunia di Yunani. Ternyata di sana persaingan itu bukan hanya soal lomba secara otaknya aja, tapi juga secara mental. Jadi dia harus berperang dengan udara yang dingin, lalu musuhnya orang-orang dari Eropa, dari Amerika gede-gede kayak gitu, dari Spanyol gitu. Dan nggak gitu saja, pada waktu yang menghadapi papan catur,
oh dia digebrak, dibentak itu dengan apa badannya yang gede-gede, prok. Tapi karena mentalnya sudah terbentuk dengan anak-anak atau orang-orang tukang bajai, dengan orang-orang jalanan, akhirnya dia mentalnya kuat. Dan apa yang terjadi, Mas? Dia juara 1. Juara 1 dunia loh. Coba bayangin. Seorang anak yang tadinya hanya anak tukang bajai, yang anak-anak sepotong roti, akhirnya menjadi juara catur tingkat dunia. Lalu akhirnya dipanggil presiden mau dikasih hadiah. Lucu juga ini. Jika mau dikasih hadiah, dia nulis surat pada presiden supaya dia disekolahin untuk ikut sekolah catur di Swiss. Nah, karena ibunya nggak tahu, dia pulang sekolah, suratnya dikantongin, ya, itu ibunya pagi-pagi langsung nyuci. Akhirnya apa? Pada waktu dia mau berangkat ke istana, cari mana suratnya. Wah, kecuali sama ibunya robek-robek. Ya udah, akhirnya dia nulis dalam bukunya Masruri vs The Giant. Artinya apa? Si anak kecil ini lawan raksasa-raksasa orang-orang Eropa, orang Amerika yang gede-gede itu, Mas. Tapi ya jangan salah lalu dapat penghargaan dari presiden. Nah, ini mau saya sampaikan pada pendengar semua, pembelajar di Indonesia Belajar, bahwa banyak keajaiban-keajaiban, apalagi di dalam buku saya 77 keajaiban dalam kehidupan, dari orang-orang yang kecil-kecil yang biasa itu. Jadi kita nggak usah nunggu sesuatu yang harus luar biasa yang besar. Contoh yang saya tulis juga itu kisah Muhammad Zohri. Mungkin para pembelajar ini semua juga pernah tahu atau dengar dari radio, dari koran, dari media. Ya, Mas Dewa juga tahu. Dia kan juga waktu sekolah itu di Lombok ya dia. Itu kan nggak punya sepatu, mau beli sepatu aja susah. Tapi karena dia suka lari ya, lalu 5 km dari rumahnya itu setiap pagi dia bangun pagi sudah langsung lari. Lalu akhirnya dia ikut lomba-lomba lari itu, dia juga juara di sana. Hanya terkenalnya setelah dia menjadi juara internasional, yaitu yang dia pakai bendera Polandia pinjem karena merah putih, lalu dibalik ya, putihnya di atas diganti merahnya yang di atas, dia keliling-keliling, baru terkenal di situ gitu loh. Tapi ya memang keajaiban itu bisa kita ciptakan, ya kita berdoa Tuhan merestui, meridhoi, lalu terjadi. Nah, itulah contoh-contoh yang di sini banyak keajaiban-keajaiban, terutama ya anak-anak Indonesia. Termasuk yang misalnya anak tukang becak, tetapi bisa menjadi sarjana. Dan dia tidak malu. Itu di Jogja, di UGM kalau nggak salah itu. Dia tidak malu diantar bapaknya untuk diwisuda dengan naik becak. Nah, ini luar biasa. Itu kan keajaiban-keajaiban di mana orang yang kekurangan biasanya terus menyalahkan keadaan, kemiskinan, itu lalu akhirnya dia nggak mau berprestasi. Tapi kalau kita ya dalam kekurangan ini berserah sama Tuhan, ya berserah sama Allah, akhirnya diridhoi, akhirnya menjadi suatu keajaiban yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu loh. Nah, ini sementara dulu, Mas. Kalau saya cerita nanti satu buku habis. Waktunya kurang. Nggak beli kita. Nanti kita nggak beli, udah diceritain. Nah, ini baru diomongin aja sudah banyak yang pesen nih. Makanya, tadi di awal saya kutip satu quote gitu ya, jangan tanya kapan, tapi keajaiban akan datang menghampiri orang yang selalu melakukan yang terbaik buat dirinya sendiri maupun orang lain. Dua cerita dari jatuh Mas di belakang Mas. Nggak apa-apa, ini angin karena pintunya dibuka. Oke. Jadi dua Mas Rudi dan Muhammad Zohri tadi ya, itu contoh-contoh di mana keajaiban akhirnya menghampirinya ketika memang dia atau mereka ini atau kita semua sebenarnya bisa ya untuk selalu melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan orang lain ya Mas ya. Tadi kan kalau Muhammad Zohri Mas dan sampaikan bahwa dia setiap pagi lari terbiasa gitu ya. Ini kan menempa dirinya untuk latih berlari ya secara nggak langsung ya. Iya. Ini seperti itu ya, selain berdoa ya Mas ya. Oh iya. Ya contoh yang lain itu kita jangan pernah menyalahkan keadaan. Yang saya mau di sini misalnya contoh Jack Ma. Jack Ma pada waktu McD buka pertama kali di Beijing, Cina, dari 25 SPG, 24 diterima dan Jack Ma tidak diterima sendiri. Apakah dia menyalahkan keadaan, menyalahkan McD-nya sendiri kok nggak terima dia? Tapi di situ dia malah justru berusaha, mungkin ini jalan lain. Tuhan ngasih, maka dia akhirnya mendirikan ya bisnis online Alibaba. Akhirnya menjadi salah satu orang yang sukses dan terkaya di Cina kan.
Nah, itu yang contoh-contoh yang konkret yang juga saya muat di sini, bahwa keajaiban itu bisa dimulai dari saat kita pun yang nggak punya apa-apa atau nggak berada gitu loh, tapi bisa gitu loh. Nah, contoh yang lain sekarang konkret, kayak saya punya buku ini. Apakah saya mimpi saya bisa nulis buku ini? Enggak. Lucunya apa? Saya nyuruh SPG saya yang namanya Ayu Widya itu nulis buku. Setelah dia nulis 14 novel, 9 buku anak, baru dia lalu ngasih tahu saya, Bapak hanya ngomong doang, mana Bapak nulis? Ayo duduk, saya rekam. Lalu apa yang terjadi? Ada keajaiban, dia juga kaget. Buku saya ini begitu dicetak langsung 5 kali berturut-turut, 1,5 tahun cetak ulang 5 kali. Dia juga kaget, luar biasa. Lalu akhirnya dibuat buku yang kedua ini, ya baru 1,5 tahun udah cetak ulang 2 kali. Lalu dia semangat, lalu bantu ini, ya buku yang ketiga ini, 7 cara bodoh hidup bahagia yang kemarin udah kita bahas. Lalu dia ngasih ide, ayo kita tulis lagi buku 77 ya, kesalahan seks dan solusinya. Nah, sekarang lagi dikerjain. Terus ini udah antre, udah tak buat juga buku 77 keajaiban dalam kehidupan yang sekarang ini kita bahas. Dan mungkin kita bahas minggu depan itu 77 cerita cinta. Itu juga sudah siap, tinggal diedit. Lalu muncul lagi 77 cara bodoh manajer menjual. Kan saya pernah menjadi manajer puluhan tahun, jadi punya pengalaman. Yang saya tulis pengalaman sendiri supaya konkret, supaya gampang. Memang mungkin nggak terlalu ilmiah, tetapi gampang ditiru. Makanya ini menginspirasi banyak orang, ya. Termasuk orang menyaksikan dengan buku saya ini kemarin dari Medan, dari Pekanbaru, dari Riau. Nah, ini baru ada juga permintaan lagi, Mas. Nanti untuk menginspirasi 100 anak-anak di Palembang tanggal 7, 8, 9 Agustus. Itu ya, sharing sama mereka motivasi. Gimana caranya? Ya mungkin salah satunya dengan menulis itu, kita mungkin nggak bisa, tetapi dalam waktu tertentu kayak saya ini tadi Mas bilang tadi itu, kalau kita nangkep menyadari, oh ternyata saya bisa menulis. Kalau dulu nggak punya waktu, sekarang dengan pensiun kan banyak waktu. Sehingga hari-hari sekarang itu menulis, dan termasuk webinar ini suatu keajaiban. Saya kan belum pernah Mas ngomong kayak gini. Terus apalagi pakai apa yang namanya YouTube, yang namanya Facebook, yang namanya Instagram, enggak. Baru mulai Maret kemarin karena memang situasi memaksa. Tetapi ya alhamdulillah puji Tuhan. Sekarang non-stop ini banyak ini webinar-webinar, permintaan-permintaan dari berbagai institusi dan lembaga, termasuk Indonesia Belajar. Terima kasih ya, kita terus sharing. Sampai Agustus itu penuh gitu. Jadi ya terima kasih ini Indonesia Belajar termasuk salah satunya yang mengorbitkan saya sehingga bukunya laris dan juga seminarnya laris karena getok tular gitu Mas. Ya. Itu. Jadi ini contoh-contoh sederhana yang saya alami. Nah, mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara semua yang sekarang mendengarkan, yang sama-sama belajar, banyak sebetulnya keajaiban dalam kehidupan, sehingga kita nggak perlu sedih, nggak perlu susah. Kalau saya melihat cucu saya Clayton itu, wah, dia tadi saya lagi menjemur di atas, makanya tadi baru turun itu menjemur baju, karena kalau dari keluar harus mandi keramas gitu kan, ikuti aja aturan itu, wah dia sudah bisa bawa kursi itu naik tangga ke atas, dia bilang, saya udah besar, nggak mau dibantu, saya bisa bawa sendiri. Ya saya lihat wah, luar biasa. Loh, saya perhatikan dulu belajar berjalannya susah. Nah ini keajaiban, bukan berarti terus. Nah sekarang kebalikannya. Saya punya mami di sini, atau mertua saya, ibunya istri saya, 89 tahun. Itu masih nyapu, ngepel, nyuci baju saya, nyetrika, dan seterusnya, masih sehat. Padahal kalau dari sejarah biologisnya itu, kalau saya perhatikan, anak lahir itu sebenarnya kalau misalnya umur 70-80 itu sudah harus kayak anak kecil lagi. Mungkin jalan susah, harus pakai tongkat. Oh ini masih nggak pakai apa-apa, masih bisa jalan. Nah ini bagi saya bilang sama mami ini keajaiban. Teman-temannya sudah meninggal, mami ini mensyukuri. Kayak bapak di rumah di Klaten juga ada 87, 88 itu. Barakahnya sebandingnya ya nggak ini. Nah saya maksud keajaiban diciptakan ya, karena kita kalau kayak misalnya di rumah itu makan buah, sayur, air putih, apa yang di sawah, di ladang, dan seterusnya itu. Nah, apa yang kita makan menunjukkan keajaiban. Nah, sekarang saya kayak begini nih. Orang nggak percaya, umur saya udah 60 tahun, saya udah pensiun. Kelihatan 60 kayak udah 16 saya Mas ya.
Itu Ya, keajaiban mudah ya. juga. Keajaiban ya. Di bukunya Iya. Mas Dadang nanti ini yang 77 keajaiban dalam kehidupan ini kan yang di-share adalah contoh-contoh ya. Meskipun ada Iya. juga banyak sekali contoh-contoh dari perjalanan kehidupan Mas Dadang sendiri. Tapi ada tips-tips nggak? Ada saran-saran nggak di situ? Seperti tadi saya tangkap pada jangan menyalahkan keadaan, kemudian bersyukur, berdoa. Mungkin ada lagi yang bisa di-share, Mas. Jadi Mas Dewa sampaikannya itu kesempatan. Hmm. Kalau saya nggak menggunakan kesempatan bahwa Presiden Direktur Founding Fathers Kompas Gramedia Yakob Utomo pada waktu itu dia pidato bersyukuran awal tahun baru di lapangan tenis indoor Senayan. Beliau menyampaikan, kalau kamu lulus S1 dan kamu ingin melanjutkan S2, kita sediakan beasiswa. Saya nggak ikut makan pesta, langsung pulang. Saya ke PSDM Pusat, ke Human Resources, minta beasiswa untuk dikuliahin itu. Jadi harus berani meninggalkan sesuatu yang enak untuk yang lebih baik lagi. Nah sama, saya dulu gini Mas, mau masuk Gramedia itu. Pokoknya kalau nanti saya masuk Gramedia, saya harus bisa ke Eiffel Paris atau Pizza Italia. Dari mana pikiran itu? Nggak ada Mas. Punya duit berapa bisa ke sana? Tapi saya perhatikan di situ. Oh, yang dikirim ke luar negeri itu yang pintar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris. Dari elementary, intermediate, H1, conversation, personal selling, negotiation, GMAT, TOEFL, yang penting-pentingnya saya ambil. Nah, baru 4 tahun sudah dikirim ke Hong Kong 10 hari, ke Singapura, ke Malaysia. Tadi teman-teman pada teriak, loh kamu akan dikirim ke luar negeri. Nah, keajaiban itu muncul karena kita menyiapkan diri. Mana mungkin orang nggak bisa bahasa Inggris dikirim ke luar negeri. Puncaknya akhirnya dikirim ikut Frankfurt Book Fair di Jerman tahun 2001. Pas sudah 10 tahun, lalu saya boleh cuti sebulan, dapat uang saku sebulan gaji, ya udah sekalian saya cuti. Akhirnya apa? Seminggu setelah di Frankfurt Book Fair, saya keliling Eropa. Akhirnya apa yang terjadi? Mimpinya hanya ke Eiffel Paris atau Pisa Italia, saya keliling itu. Dari London, Inggris, Brussels, Belgia, Luxembourg, Wiener, Austria, Lucerne, Swiss, lalu akhirnya sampai ke mana? Venezia, sampai ke Florence, Milan, lalu ke mana ya? Vatikan, Roma, itu Colosseum, lalu Pizza, Menara Miring itu. Lalu akhirnya ke Monaco, Monte Carlo. Wah, saya kaget. Dulu waktu kecil tebak-tebakan sama adik saya, ayo bendera yang sama dengan Indonesia itu mana? Ternyata Monaco, merah putih. Waktu itu saya nggak sadar, Mas. Saya di bawah tiang bendera itu foto dengan bendera merah putih, kayak di Indonesia aja rasanya. Lalu waktu saya kos lagi masuk di Gramedia itu, di belakang kantor, becek, banyak tikusnya, bau, banyak ayamnya. Ada minggu-minggu itu pada orang lihat balapan itu, Ferrari atau Formula One gitu. Saya ngelihat, wah itu tempatnya bagus, ada yahnya, ada pantainya indah. Ya saya nggak lihat, wah itu bukan anu saya itu. Bukan apa ya, jatah saya, bukan hak saya, karena itu jauh dari pikiran saya. Tapi apa Mas waktu yang terjadi? Waktu saya di Monaco Monte Carlo. Saya megang-megang tempat balapannya itu. Dengan, gila ini kan yang saya lihat, bahwa saya nggak akan mungkin sampai tempat ini. Lalu yang gila lagi, begitu saya mau masuk suatu tempat, ternyata itu tempat perjudian namanya Monte Carlo. Semua tuskel suruh naruh, nggak boleh bawa macam-macam gitu. Lalu saya baru sadar, loh ternyata ini Monte Carlo yang tempat gini, yang dulu saya nggak pikir juga kalau saya baca tentang mafia masuk situ. Nah, keajaiban akhirnya muncul banyak. Bahwa waktu kecil nggak membayangkan kayak gitu, waktu kos nggak bayangkan kayak gitu. Terus akhirnya ada di film kayak gitu, nggak mungkin. Baru disadari setelah saya mengalaminya, Mas. Nah ini ya mungkin saya beruntung banyak banget itu, termasuk apakah saya bisa punya mobil. Oh, saya belajar. Oh, ternyata kalau yang udah 5 tahun jadi manajer lewat mobil. Akhirnya saya bisa punya Honda City, CR-V, Veloz. Tapi lucunya sekarang begitu punya banyak mobil, malah sekarang saya kemana-mana naik Transjakarta, naik angkot, naik Jaklingko. Karena apa? Lebih murah. Kalau naik mobil berapa Pertamax-nya, tol, parkir, bensin, macetnya. Kalau naik Transjakarta kan pengen tidur-tidur, pengen nulis-nulis, pengen baca-baca, cuma 3.500, pulang balik cuma 7.000 sampai rumah. Nah, ini keajaiban-keajaiban yang saya sampaikan tadi. Kita banyak merasakan, tapi mungkin tidak menyadari gitu loh. Nah ini, jadi tadi Mas Dewa di awal sudah menyampaikan kesempatan. Kita tangkap nggak? Kalau tangkap luar biasa. Contoh ya misalnya ada tawaran MLM. Saya pernah ikut MLM. Wah, dalam 3 bulan bisa menjadi ikut gaji manajer, bisa mendapatkan motor
nggak ngimpi itu bisa motor 3 bulan dapat itu. Nah, sekarang motor juga harganya berapa? Itu dapat begitu saja, belum training-trainingnya. Jadi di dunia ini sebetulnya siapapun itu banyak keajaiban yang bisa didapatkan. Cuman disadari enggak, lalu mau berusaha enggak mendapatkan keajaiban itu. Itu aja, Mas. Jadi ada keajaiban itu muncul ketika kita udah kerja keras, kemudian ketemu kesempatan, itu bisa terjadi keajaiban ya, yang kita nggak sangka, jadi yang tidak pernah dibayangkan bisa terjadi gitu ya Mas ya? Oh iya. Makanya saya sampaikan itu justru keajaiban dalam kehidupan. Memang terutama kehidupan saya, tapi juga saya belajar dari banyak kehidupan orang lain, yang kalau saya baca, entah lewat media sosial, entah koran, entah TV, entah radio, saya begitu melihat, wah ini suatu luar biasa, saya tulis. Termasuk sini saya sederhana banget itu. Kalau saya berangkat jalan kaki tadi saya bilang, begitu saya lewat ada pohon melati, bunga melati itu harum besar sekali. Langsung saya diem, saya hirup di situ sepuas-puasnya. Aduh luar biasa itu. Nah dari mana itu keajaibannya? Satu ya, bahwa kita itu hidungnya itu masih tajam. Kan ada orang yang udah nggak bisa merasakan atau bisa menyimak apapun, ini enak, harum enggak dan seterusnya. Sehingga bisa suatu keajaiban kalau kita misalnya ya, pengen sate, tapi nggak punya duit. Ya kita bisa makan nasi sambil bayangin makan sate karena menghirup tukang sate di depan kita. Gitu aja. Nah, itu kan suatu keajaiban kan. Karena apa gitu kan dari pikiran kita, mindset kita gitu loh. Kalau kita merasakan itu ya sederhana kok sebetulnya. Gitu Oke aja. Mas Dadang, ya ini saya sapa dulu nih. Selamat datang Mas Dwi Unggul. Yang buka kamera saya sapa ya. Ya. Oke. Saya ingatkan lagi untuk Anda yang join siang hari ini, Anda bisa tanya atau sharing tentang keajaiban yang terjadi dalam kehidupan Anda mungkin ya. Ini bisa jadi contoh juga ya, bahwa ada banyak keajaiban yang ada dalam kehidupan kita. Silakan Anda bisa tulis di Zoom group chat atau langsung buka mic atau buka kamera seperti Mas Dwi ini. Mas Dwi mungkin ada yang perlu ditanyakan atau baru tune in? Ya, mungkin kalau bagaimana cara kita untuk mendapatkan keajaiban. Sementara katakan keajaiban kan ibarat seperti doa ya Mas ya. Ya. Saat kita berdoa, kita ingin untuk istilahnya katakanlah mendapatkan karir yang bagus, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, selain dengan doa, mungkin kita berharap dengan adanya suatu keajaiban yang seperti Mas Danang bilang tadi. Nah, bagaimana tindakan kita atau cara kita untuk mendapatkan keajaiban tersebut selain dengan doa tadi? Nah, ini dari pengalaman saya ya. Dari pengalaman saya Mas Dewa ya. Ya. Waktu saya ujian sarjana di Universitas Sanata Dharma tahun 1984. Jadwal ujian saya itu Mas, ujian untuk pendadaran skripsi itu tanggal 13 Agustus. 13 kan angka sial Mas. Tetapi saya ambil Agustusnya. Tanggal boleh sial, tapi Agustus merdeka. Saya pasti lulus. Ternyata apa? Ya tadi itu jawaban Mas. Kita bisa menciptakan, kita bisa mengubah mindset kita. Jadi yang saya pikir merdekanya itu kita merdeka. Dan karena ya tadi nyambung dengan doa. Tuhan akan mendengarkan orang yang berserah padanya. Ya, dengan cara apa? Saya itu ujian Mas. Itu jadwalnya itu terakhir. Jam 6 sampai jam 7 malam. 1 jam kan pendadaran tesis itu. Ya mungkin dosennya itu sudah lelah, capek. Ada pada 4 loh, dokter gitu, profesor gitu kan. Yang ditanya sama saya apa? Udah, kamu udah 4 tahun kan belajar. Sekarang ceritain apa yang kamu tahu selama 4 tahun kamu pelajari. Ya udah Mas, tinggal cerita yang tadi dipelajari kan Mas. Lulus gitu. Jadi kita bisa menciptakan, jangan dilihat 13 sialnya. Lihat Agustusnya merdeka. Kalau yang terjadi saya, begitu saya langsung dinyatakan lulus kan, wah saya langsung keliling ke kos-kos adik saya. Ada yang kuliah waktu di IKIP Karangmalang, sekarang Universitas Negeri Karangmalang situ. Ada yang di sana sama juga jurusan bahasa Inggris. Wah saya keliling ke tempat adik-adik saya itu. Saya keliling. Saya lulus, saya sarjana. Kamu bisa, saya lulus, kamu sarjana. Nah akhirnya menyemangati adik-adik saya itu. Saya IPK-nya 3,77, adik saya 3,84. Malah keponakan saya itu IPK-nya 40. Nah, di situ saya nggak sedih. Kadang kan kita itu sedih.
Nah, orang yang bahagia, orang yang hebat, yang mulia itu kalau tidak iri terhadap rezeki orang lain dan mensyukuri apa rezeki sendiri dan bisa memaafkan orang lain juga. Artinya apa? Kalau kita menjadi panutan, teladan, contoh orang lain jadi lebih baik, ya baguslah. Seorang guru yang baik adalah kalau melihat muridnya jauh terbang lebih tinggi daripada gurunya. Ya kalau saya ngasih training gini paling berapa? Ada yang ngasih 5 juta, 10 juta. Dewi Yukes dulu SPG saya, sekali ngomong 40-50 juta. Saya sedih, enggak. Malah tak jual kepimpinan saya. Ini loh, dia bisa, dulu kamu bayar 25.000, 50.000 kalau lembur. Sekarang dia sekali ngomong minta 40 juta dan kita bayar. Kan ajaib. Atau kurang ajar ya. Karena dulu dibayar 25.000, sekarang disuruh ngasih training mintanya 40 juta. Kan keajaiban. Nggak nyangka. Dulu SPG saya kayak gitu, sekarang jadi luar biasa. Bukunya juga mega bestseller karena dicetak 35.000 eksemplar. Sementara kan saya baru 10.000 eksemplar sama 50 eksemplar, 15.000 eksemplar. Tapi saya nggak sedih. Nah, seperti ini. Jadi angka tadi 13 dan seterusnya. Sama kalau naik lift itu kan, makanya ada yang liftnya itu nggak ada angka 13. Adanya itu angka misalnya 14A, 14B gitu. Sebenarnya yang 14A berarti 13 kan? Atau 12A, 12B. Berarti yang 12B yang 13 kan? Gitu. Oke. Oke, Mas Dwi, terjawab atau ada lagi yang perlu ditanyakan? Jadi mungkin kalau saya tangkap mungkin suatu keajaiban datang karena mindset kita ya. Dengan bisa karena mindset juga. Berpikiran baik, insya Allah apa yang kita dapat juga baik gitu ya. Oh ya Mas, secara umum aja, kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Seperti saya sudah sampaikan di webinar yang kemarin dengan Indonesia Belajar. Burung akan berkumpul dengan bulu yang sama, atau burung berkumpul di dahan yang sama. Artinya apa? Kalau kita mau baik, ya kita dekat orang baik. Kalau kita mau sukses, dekat orang sukses. Nah, itu dan sebaliknya. Nah, sekarang artinya apa? Kalau kita baik, kita sukses, kita bisa menolong banyak orang, kita bisa membahagiakan banyak orang. Nah, itu suatu kebahagiaan kan? Dan kebahagiaan itu lebih terasa kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Jadi kalau untuk diri sendiri itu malah mungkin jadi bumerang ya. Mana ukuran bahagia? Tapi kalau melihat orang lain lebih sukses, ya kayak tadi, keponakan saya, IPK-nya 4,0, 4,0. Mungkin keponakan saya bilang kan, Om, kalah kan sama gue. Dia ngelihat dari mananya. Kalau saya lihat dari, itu kamu tak tantang, ya berarti kamu sukses. Atau mungkin ada keponakan saya, yang sering minjem mobil saya terus. Nah, saya kadang-kadang juga cengkel. Lu minjem, pergi bersih, pulang kotor. Pergi penuh bensin, pulang kosong. Lalu, karena saya jarang pakai mobil, tak jual sekalian. Akhirnya apa? Keponakan saya bisa beli mobil. Untung dia bersyukur. Ya, untung Om Danang ngajarin kayak gitu. Kalau saya istilahnya nggak diajarin gitu, saya nggak bisa bawa mobil. Nah, sekarang punya mobil, bisa bawa mobil. Nah, memang tadi ya sampaikan kan, kebahagiaan itu kadang ada keajaiban itu, tapi kita nggak sadarin. Nah, dengan keponakan saya itu akhirnya bisa bawa mobil, cewek apalagi ya. Wah, saya lihat itu di mall Tamrin dia naik sampai lantai 7. Ya, tadinya maju mundur aja susah kan. Tapi kalau lewat mall kan jalannya liku-liku itu kan luar biasa. Nah, dia sampaikan, ini karena Om Danang ya, karena mobilnya dijual sehingga saya nggak pinjam lagi. Satunya kan mobil istri jadi pakai istri, jadi saya karena nggak ada pakai tadi itu makanya dipakai. Nah, ini artinya dia menyadari keajaiban itu. Itu. Oke. Jadi mindset ya yang disampaikan Pak Dwi ya, tadi. Mindset benar ya. Oke. Yang saya catat tadi keyakinan nih. Kalau tentu juga dibarengi dengan ini ya, usaha keras ya. Iya. Ya. Oke. Terus gini ya Mas, ini salah satu contoh saya. Yang kalau tadi dongeng itu saya sampaikan ke Mas Dewa tadi yang rekaman video itu. Ya waktu itu saya SMP, anak desa, pergi ke kota sekolahnya, lalu ada lomba matematika. Bukan saya hebat, bukan saya pintar, saya hanya tekun ikutin aturan-aturan aja. Lalu itu saya juara 1, saya juga kaget. Nggak mikir saya juara 1. Maka kalau sebutannya Danang datang untuk menang, saya sering juara 1 di mana saya nggak sadar. Tetapi ujungnya memang wah ini kemurahan Tuhan itu. Jadi maksud saya itu orang desa, orang bego, menganggap diri bodoh, tapi banyak kesempatan yang Tuhan tunjukkan, kamu luar biasa. Ya sama,
pada waktu ikut lomba pidato di Jakarta Hidden Convention Center, Mas. Itu ada pameran pendidikan. Lalu ada lomba pidato. Pada waktu pertama saya datang, saya ngeper. Waduh, di Jakarta Hidden Convention Center siapa pesertanya? Pasti orang-orang hebat. Saya siapa? Tapi saya tuh habis muter-muter lihat pameran tuh balik. Kalau kamu nggak nyoba, mana tahu kamu menang atau enggak. Nah itu waktu itu lombanya impromptu speaking. Pidato ngomong mendadak. Jadi mereka ngasih satu kata atau satu kalimat, terus langsung suruh ngomong. Jadi saya ingat banget waktu itu. Saya dikasih judul Sapu Tangan Warna Merah Jambu. Wah, lalu saya pakai itu. Waktu saya berjudul nanti saya ingat. Sate super. Saya teringat suatu peristiwa. Pada waktu saya berjalan-jalan di taman, saya menemukan sapu tangan warna merah jambu. Udah kan, dapat kan? Lihat di situ ada seorang gadis cantik sedang memetik bunga. Lalu saya sampaikan, Mbak, maaf, apakah ini sapu tangan warna merah jambunya Mbak? Oh iya, terima kasih. Boleh bertanya Mbak, kalau Mbak nonton film, di sebelahnya ada yang duduk enggak, yang mendampingi? Oh enggak. Oke, kalau gitu kita nonton film love story bersama ya. Akhirnya kita jadi teman. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya saya menang, Mas. Lalu ditandingkan dengan direktur manajer lagi dari 40 orang, Mas. Saya teriak waktu itu. Kenalkan nama saya Danang, datang untuk menang. Jadi nama itu semuanya lecehkan. Mas Jumbati itu kalau mau ke tempat percetakan itu melewati meja saya, dia bilang, Danang, datang untuk menang. Danang, datang. Kaget saya, Mas. Luar biasa ini. Tadi Mas Dewa menyempatkan kesempatan. Yeah. Ini hambatan yang luar biasa. Saya ingat Muhammad Ali. Dia selalu teriak kalau bertanding. I am the best, I am the champion of the world. Tip top. Makanya setiap kali lomba, saya teriak. Kenalkan nama saya Danang, datang untuk menang. Karena saya sudah menyatakan di saya menang. Yang namanya manajer, yang namanya direktur, pada waktu saya hanya sales, Mas. Karena baru masuk. Itu modal memenangkan mental. Kayak seperti dulu pertandingan yang namanya Tyson itu, kalau orang pada takut dulu karena sudah kalah mental duluan. Jadi mentalnya nggak penting. Akhirnya memang saya dinyatakan sebagai the highest world watchman. Dan itu hadiah itu di Carnegie tahun 95, tanggal 31 Agustus, saya ingat ya. Itu ditandakan oleh Presiden dan Vice President Instructor di Carnegie Amerika Serikat. Sampai saya mau dikirim ke Amerika loh, Mas. Hanya waktu terus kena pas ada kerusuhan Mei itu jadi ditunda gitu. Artinya apa? Apa saya nyangka saya berani itu lomba di mana Jakarta Hidden Convention Center. Orang kampung, orang desa, saya baru masuk. Apa saya bisa mengalahkan manajemen direktur orang ngetop-ngetop itu? Tapi menangnya dari mana? Pitok tadi. Datang untuk menang. Nah ini saya ajarkan, makanya pernah ada seorang satpam security, Mas. Itu termotivasi. Lalu dia mengatakan, kenalkan nama saya Joko. Jernih otaknya, kuat ototnya. Apa yang terjadi, Mas? Oh, saya banyak satpam-satpam itu pada belajar dari saya hanya dari semangat saya tadi kalau Mas Dewa sampaikan. Ada yang cerita, Pak, saya itu semangat, Pak. Saya sempat umroh, Pak, karena disemangati Pak Danang. Loh, apa hubungannya sama dengan umroh? Nah, mungkin dengan dia pengen umroh, dia nabung, akhirnya bisa, gitu loh. Lalu ada yang lagi itu satpam atau di mana itu Emporium. Lalu yang di Karawaci namanya Mas Purnomo itu mengatakan, Pak, saya itu semangat, Pak. Begitu saya selesai kontrak di Gramedia, Pak, saya pindah ke, ini saya sebut nama aja, saya jadi security BCA, Pak. Dapat 2 kali lipat, Pak, gajinya. Loh, saya itu senang, Mas. Artinya apa? Yang sampaikan saya sederhana-sederhana ini. Tapi kalau orang lalu menyadari bahwa yang jadi menjadi sesuatu yang lebih, wah itu suatu kepuasan bagi saya, bahwa ilmu saya, apa yang saya sampaikan, pengalaman saya ini bisa menginspirasi orang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena ada yang mampu dari Merauke, ada yang mari dari Bukit Tinggi. Wah Pak, saya tersemangat oleh Tebing Tinggi, Medan. Oleh Bapak dari Banjarmasin, dari Bali, dari mana-mana, Mas. Jadi kita bisa menciptakan, kita bisa menangkap peluang, kita bisa keajaiban itu ada banyak. Dan saya makanya begitu saya mengalami banyak sekali, saya hanya kalau saya simpan. Saya bagikan pada teman-teman, Bapak, Ibu, dan pembelajar di Indonesia Belajar, nah itu supaya mengambil kesempatan itu, mengubah mindset gitu loh. Saya apa mengira? Bisa punya rumah harganya miliaran, punya mobil 3, sampai kuliah sampai S2, keliling Eropa, keliling Asia, keliling Timur Tengah. Enggak. Atau kalau saya dulu lihat misalnya ya, 7 keajaiban dunia. Nah, ini
yang menginspirasi saya untuk membuat 77 kayak gini-gini ini, 7 keajaiban dunia. Loh, saya nggak sadar banyak teman yang masuk 7 keajaiban dunia yang dulu saya hanya pakai hafalan waktu sekolah. Wah, sampai Kolosium Roma, wah itu salah satu keajaiban juga. Sampai menara miring Pisa atau menara Eiffel Paris, sampai piramida Giza di Mesir. Wah, saya nggak nyadarin. Tembok besar visual di Beijing. Atau apa ya, kalau yang alam itu misalnya di Vietnam itu, ya apa, alam yang indah itu. Nah itu Borobudur segala itu. Dulu nggak mikir semua. Tapi begitu sekarang, apalagi sekarang sudah dewasa, sudah sampai 60 tahun, saya kumpulin, luar biasa. Yang dulu nggak saya pikirkan, 7 keajaiban dunia, termasuk misalnya Petra itu, Kota Batu, Halong Bay, atau Siem Reap ya, itu ada di Kamboja, candi itu, apa buat Aron atau apa itu. Oh, itu kan masuk keajaiban dunia itu. Nah ini Mas, luar biasa gitu loh. Jadi banyak gitu kalau kita menyadari dan akhirnya istilahnya menggunggung atau mengkalkulasi atau membuat reportnya itu Mas. Saya tulis makanya ini. Ya, mantap ini bukunya. Oke, Pak Di, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah terjawab ya? Oke, tadi ada Mas Syarif ya? Ya, oke, sama-sama Mas. Saya izin live ya. Ya, oke, silakan. Mas Syarif tadi juga udah buka kamera nih. Gimana? Selamat siang Mas Syarif. Ada yang perlu ditanyakan atau di-sharingkan? Selamat siang Mas Danang. Selamat siang, salam Danang. Datang untuk menang. Ketemu lagi nih dari es krim goreng di Pekanbaru. Oh, luar biasa. Saya kemarin juga ngasih webinar untuk Pekanbaru dan Batam dari AIA ya, asuransi ya itu. Saya ingat Mas Danang ini nyanyi Change. Wah, waktu kita ada pelatihan, waduh, pakai kacamata hitam, memang sosoknya nih memang berani tampil beda dan tidak memberikan kesan kita akhirnya ikut terinspirasi dengan Mas Danang. Oke. Gitu. Ya ini gini Mas. Saya pakai kayak gini nih kadang diketawain juga orang-orang trainer hebat itu. Tapi saya nggak peduli. Yeah. Inilah gue. Jadi saya disebut The King of Selling karena saya beda dengan yang lain. Ya saya sampaikan di webinar juga di Indonesia Belajar ini. Orang gila sedikit, orang sukses sedikit. Kalau mau sukses harus berani jadi gila, ya Mas Dewa ya. Oke Mas Arif silakan. Hanya saya percaya itu tadi, karena kita tahu kan, saya kan baru awal nih ikut namanya Indonesia Belajar ya. Mungkin di pengertian keajaiban itu tuh mungkin punya konotasi atau definisi itu sendiri dalam aplikasi yang kita bicarakan hari ini gitu loh. Karena bahwa kita tahu keajaiban itu bisa dengan cara berpikir, doa, percaya atau membantu orang. Ataupun keajaiban itu bisa sifatnya given dan keajaiban itu bisa sendiri tanpa kita sangka gitu. Hanya saya tahu Mas Danang sendiri, saya tahu nih, saya yakin orangnya baik. Yakin saya. Amin. Makanya keajaiban itu kadang datang pada orang-orang yang baik gitu loh. Amin. Ya. Itu. Jadi pengertian keajaiban itu cenderung pada kebaikan. Tapi kalau lawan kebaikan kan keajaiban biasanya karma kan. Karma itu kan ada karma baik, ada karma tidak baik. Itu Mas Danang. Bisa didefinisikan kembali Mas Danang. Matur suwun. Oke, terima kasih Mas Arif. Silakan Mas Danang komentarnya. Ya itu sama tadi yang saya sampaikan tadi. Burung akan berkumpul di dahan yang sama atau dengan bulu yang sama. Saya sejak kecil itu senangnya ngumpul dengan orang-orang pintar, senangnya ngumpul dengan orang baik. Di kantor pun juga gitu. Saya nggak pernah ikut ngerumpi-ngerumpi orang yang misalnya ngomongin perusahaan. Enggak. Saya beda. Mereka ngumpul di warung kopi gini-gini. Kalau saya orangnya beda. Saya terus terang. Nah, misalnya saya maju ke direktur. Direktur, saya minta mobil. Mau dimarahin, jangan dikira gampang. Kamu itu yang direktur aja belum dapat, sudah 8 tahun, baru 5 tahun jadi manajer yang minta. Karena ada aturan seperti itu, kalau enggak saya akan nanya Mas. Akhirnya 3 bulan kemudian pas ulang tahun saya dikasih cek. Ini hadiah untuk kamu. Dan enggak sekali loh, sampai 3 kali. Kan orang gila itu. Setiap 5 tahun, ganti 5 tahun, dapat Honda City, CR-V, Veloz. Ajaibnya apa lagi Mas? Begitu saya dapat terakhir, langsung habis itu, dihilangin itu.
Mobil-mobil dinas jabatan itu, alhamdulillah puji Tuhan, saya dapat itu. Ya sama ini, saya mau pensiun ini. Saya pensiun tanggal 27 Maret 2020. Pas pensiun dapat pesangon yang lumayan banyak, uang pensiun banyak, bisa bantu banyak orang. Tadi kembali tentang kebaikan. Semakin saya banyak membantu, saya dibantu. Dari mana? Buktinya Indonesia Belajar ini, kalau saya nggak baik ya Mas Dewa ya, nggak mungkin diajakin terus ya. Terima kasih Indonesia Belajar, Mas Dewa, Mbak Endang, sama-sama. Sisilia. Jadi memang kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Sama seperti kalau bapak dan anak. Yang namanya buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita ngajarin baik, ya anak-anak kita baik. Itu aja. Dan tadi disampaikan, ya betul gitu loh. Kalau kita menabur kebaikan, akan muncul kebaikan. Tapi kita harus begini ya. Andaikan kita menabur padi, ada rumput yang ikut tumbuh, ya udah biarin. Tapi kita harus berbuat baik. Toh nanti yang diambil padinya, rumputnya dibakar. Gitu aja. Artinya apa? Dalam hidup ini, ya ada macam-macam. Kalau saya seperti ini, bagi saya ajaib, bagi orang biasa aja. Ya silahkan aja. Yang merasakan itu kan saya. What you think about yourself is more important than others think about you. Apa yang kau pikir tentang diri kamu jauh lebih penting daripada orang lain pikir tentang kamu. Jadi jangan usah sedih. Ya, orang lain boleh kita pakai untuk apa ya, cermin atau kaca atau bandingan. Tetapi yang menyatakan bahagia, ajaib atau enggak, diri kita sendiri gitu. Saya ini juga termasuk anak ajaib ya. Karena apa? Ya orang desa, orang kampung nggak nyangka sekarang. Dulu nyanyi dari Sabang sampai Merauke ya, Mas. Itu nggak kepikir. Tapi apa yang terjadi? Ajaib nggak saya? Disuruh ngasih pelatihan dongeng di Merauke. Waduh. Padahal saya takut naik pesawat itu. Udah tak lempar-lempar dulu. Tapi karena ada yang nggak mau cuti seminggu, ya akhirnya saya jalan. Juga di Sabang. Akhirnya saya sekarang kalau ke sana orang pada nyanyi Sabang Merauke, saya bilang, kamu nyanyi untuk saya ya. Wong saya itu belum sampai Sabang Merauke, kamu nyanyi sekarang saya sudah dari Sabang sampai Merauke. Ya artinya kalau kita nggak niat, nggak menciptakan, ya nggak akan sampai. Tapi munculnya apa? Karena saya selain training salesmanship, saya juga mengembangkan bakat mendongeng. Ya ada saja suruh ngajarin guru-guru TK SD PAUD di Merauke, di Sabang untuk bisa mendongeng. Nah itu kan keajaiban. Oke. Iya, Mas Arief terjawab ya? Oke, sip. Ya, oke, makasih Mas Arief. Salam buat kalau belum nanti di Danang_Piyadi 27 bisa dihadirkan di. Jangan lupa es krim gorengnya lagi. Es krim goreng, Mas Danang. Apa? Es krim goreng. Oh iya, terima kasih itu. Saya kenal di Pekanbaru, ternyata di Jakarta ada itu di Blok S. Iya. Oke Mas Danang, ini waktu kita sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Ada closing statement mungkin Mas Danang untuk tema kita siang hari ini. Yang namanya keajaiban itu ada di sekitar kita dan kita alami. Hanya kita kurang menyadarinya. Kalau kita tidak bisa mengalaminya, nah paling gampang ya kita berserah berdoa sama Tuhan. Tuhan akan memberikan keajaiban-keajaiban. Mata yang bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, tangan bisa meraba, perasaan bisa merasa, itu adalah keajaiban. Mari kita sadari keajaiban-keajaiban yang luar biasa diberikan Tuhan pada kita, sehingga kita menjadi bahagia. Sampai ketemu minggu depan dengan judul 77 Cerita Cinta. Terima kasih, ajaib buat kita semua. Amin. Oke, terima kasih Mas Danang, terima kasih Mas Arief, terima kasih untuk sahabat pembelajar yang join pada siang hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan jam 2 hari Kamis yang disampaikan Mas Danang 77 Cerita Cinta ya. Terima kasih Mas Dewa, Pak Endang, dan teman-teman bisa belajar. Oke, terima kasih Mas Danang, terima kasih semuanya. Salam sukses luar biasa, stay healthy.